Shalom, kembali lagi kita di dalam ibadah online GBI Care Laguna Pluit. Dan kali ini kita telah memasuki tahun 2021, tepat di hari Jumat tanggal 1 Januari 2021 kita boleh beribadah perdana di tahun yang baru ini, yaitu di tahun integritas sesuai dengan visi Tuhan yang diberikan kepada Bapak Gembala Sidang kita, Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo. Mari kita mau siapkan hati kita mau sama-sama memuji dan meninggikan nama Tuhan, bahkan akan menerima kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan Bapak Gembala Sidang kita, Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo. Nah, sekali lagi saya mau sampaikan selamat tahun baru. Biarlah Tuhan akan memegang kita di tahun yang baru ini, dan kita percaya kita memuji menyembah Tuhan itu semua karena kita mau bersyukur kepada Tuhan dan kita mengasihi Tuhan. Mari siapkan hatimu, kita angkat satu pujian, kami memuji kebesaran-Mu, dan kita akan berdoa sama. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Sekali lagi katakan, kami memuji, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Sungguh Kau ajaib, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib. Sungguh Engkau Allah yang ajaib Tuhan. Engkau Allah yang terus beracara dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, kembali kami mengucap syukur buat tahun yang baru yang Kau berikan kepada kami. Di tahun 2021 ini Tuhan, kami percaya Engkau akan menyertai kami Tuhan sampai kepada ujung daripada tahun 2021 ini Tuhan. Karena kami tahu dan kami telah melewati tahun 2020 Tuhan. Dimulai dari Januari sampai Desember Tuhan, penyertaan-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Pemeliharaanmu Tuhan dan kebaikan-Mu Tuhan tidak sedikit pun Tuhan berpaling daripada kami. Kami bersyukur Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Dan kembali Tuhan, untuk bungkus kami semua Tuhan di dalam kuasa darah anak domba Allah, ketika kami mau menaikkan doa-doa syafaat kami, sehingga keluarga kami dilindungi Tuhan, pasangan hidup kami dilindungi Tuhan, orang tua kami dilindungi, anak kami dilindungi, seisi rumah kami dilindungi dengan kuasa darah anak domba Allah, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus yang menjadi juru selamat dunia. Kembali Tuhan, kami mau menaikkan doa syafaat kami. Mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu, kita
Kita mau berdoa buat bangsa kita sampai kepada gereja kita. Bapa kami dalam surga, kembali Tuhan kami menaikkan doa kami buat bangsa kami Indonesia. Biar di tahun 2021 ini Tuhan, dari Sabang sampai Merauke Tuhan, dari Pulau Miangas sampai dengan Pulau Rote Tuhan, kemuliaan-Mu akan dinyatakan lebih dahsyat lagi atas Indonesia Tuhan. Dan kami memperkatakan dengan iman kami, Shalom untuk Indonesia, Shalom untuk Indonesia, Shalom untuk Indonesia. Karena kami percaya berkat damai sejahtera Natal akan terus menyertai di tahun 2021 ini, di mana Kristus akan lahir bagi bangsa kami dan menjadi juru selamat atas bangsa kami, memberikan pemulihan, transformasi yang terbesar akan terjadi Tuhan, penuaian jiwa-jiwa Tuhan. Bahkan kami percaya amanat agung akan digenapi atas tanah air Indonesia Tuhan. Berkati Tuhan bangsa kami, berkati pula Tuhan dengan pemerintahan yang ada di bangsa ini Tuhan. Untuk pemimpin kami Tuhan, Bapak Presiden Insinyur Joko Widodo Tuhan, beserta dengan wakilnya Bapak Ma'ruf Kiai Haji Ma'ruf Amin Tuhan, bahkan para menteri yang ada Tuhan, bahkan juga Tuhan untuk setiap jajaran pejabat-pejabat pemerintahan Tuhan, yang dari pusat sampai kepada yang daerah, dari yang tertinggi sampai yang terendah Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk aparat keamanan, baik kepolisian bahkan juga TNI Tuhan. Biarlah boleh Tuhan menjaga kesatuan atas bangsa Republik Indonesia ini Tuhan. Karena kami percaya Tuhan ada awan-awan kegelapan yang ingin memecah bangsa ini Tuhan. Biarlah kiranya kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Kau berikan hikmat Tuhan kepada Bapak Presiden kami, supaya Tuhan menghancurkan intoleransi Tuhan, menghancurkan orang-orang yang mencoba Tuhan memecah belah bangsa ini, yang membuat bangsa ini terkotak-kotak Tuhan. Kami patahkan, kami hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus Kristus. Dan pada akhirnya Tuhan, biarlah roh takut akan Tuhan ada atas pada setiap para pemimpin kami, khususnya pada Bapak Presiden kami Insinyur Joko Widodo Tuhan. Kau berkati ya Bapa setiap anak-anak Tuhan yang ada dalam pemerintahan, supaya Kau boleh menjadi berkat dan menjadi terang atas bangsa ini. Berkati juga Tuhan kota kami Jakarta Tuhan, beserta dengan Gubernur Tuhan Bapak Anies Baswedan dan wakilnya Bapak Riza Patria Tuhan. Kami berdoa biarlah Jakarta diberkati Tuhan. Shalom untuk Jakarta, Shalom untuk Jakarta, Shalom untuk Jakarta. Biar Jakarta dipenuhi Tuhan dengan integritas yang daripada Engkau, sehingga kota kami boleh dipenuhi dengan damai sejahtera Tuhan dan dipenuhi dengan kasih Tuhan. Segala Tuhan pergumulan yang ada, baik tentang COVID, bahkan juga Tuhan menjelang musim hujan Tuhan, ada bahaya banjir, kami berdoa Tuhan biar setiap penanggulangan yang ada Tuhan, kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Bapak Gubernur dan staf beserta dengan staf dan jajarannya Tuhan adalah yang terbaik buat kota Jakarta Tuhan. Berikan roh takut akan Tuhan, mulai dari Bapak Anies Baswedan Tuhan sampai kepada level yang terendah sekalipun Tuhan. Untuk kami juga berdoa Tuhan untuk pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kami percaya biarlah kiranya Tuhan menuju tahun yang baru di tahun 2021 ini Tuhan, kami telah menginjakkan kaki di tahun yang baru ini. Kami percaya ada pengharapan yang baru untuk segera berakhirnya pandemi COVID-19 ini. Kami berdoa Tuhan, biarlah vaksin yang ada Engkau pakai sebagai sarana dan media, obat-obatan yang ada Engkau pakai sebagai sarana dan media Tuhan, untuk kesembuhan dan untuk menyelesaikan pandemi COVID-19. Para tenaga medis yang ada Tuhan Kau berkati, para dokter, perawat, bahkan juga setiap ahli dan para peneliti Tuhan yang terus Tuhan bekerja. Mereka berikan kekuatan kesehatan bagi para penderita yang positif, bahkan yang sudah sembuh, bahkan yang meninggal pun Tuhan kami berdoa keluarganya berikan penghiburan dan kekuatan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk Bapak Gembala Sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo, beserta Tuhan dengan keluarga besar, bahkan juga dengan keempat wakilnya. Kami berdoa Kau berkati dengan urapan yang lebih dahsyat lagi, supaya boleh terus menjadi Bapa rohani kami Tuhan, untuk kami boleh mengenal dan mengerti akan setiap visi dan misi yang Tuhan berikan kepada hamba-Mu, sehingga amanat agung boleh terselesaikan, amanat agung boleh terus diberitakan sampai kepada ujung bumi. Berikan Tuhan kekuatan kesehatan kepada hamba-Mu, sehingga hamba-Mu Tuhan, Bapak Gembala Sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo, boleh terus Tuhan menjadi penyambung lidah-Mu Tuhan, memberkati Tuhan GBI Gatot Subroto beserta dengan cabang
dan juga rayon-rayon yang ada Tuhan, cabang khusus yang ada, bahkan juga boleh menjadi berkat bagi gereja-gereja bukan hanya di Indonesia tapi sampai ke penjuru dunia. Kami berdoa Tuhan juga khususnya Tuhan untuk rayon Satu Hat Tuhan, untuk Bapak Karayon kami, Bapak Pendeta Budianto Totong, kami berdoa untuk keluarga, bahkan juga untuk setiap staf jajaran yang mendukung dalam pelayanan, bahkan juga untuk cabang-cabang di bawah rayon Satu Hal. Kami berdoa Engkau berkati Tuhan, mulai dari hamba-Mu Bapak Pendeta Budianto Totong sampai kepada gembala-gembala di cabang Tuhan, bahkan gembala-gembala di ranting. Engkau berkati dengan kuasa daripada kuasa Roh Kudus-Mu untuk terus memberitakan amanat agung Kristus Tuhan sampai ke ujung bumi dan menjadi berkat, membawa dampak bagi dunia dimanapun Tuhan gereja-Mu ditanam Tuhan. Berkati juga Tuhan khususnya Bapak untuk Bapak Gembala kami di tempat ini, GBI Care Laguna Fluid, Bapak Pendeta Aziz Gozali, beserta dengan Ibu Gembala Tuhan, Ibu Margaret Tuhan. Kami berdoa, biarlah kiranya Tuhan hamba-Mu ini Tuhan Kau jaga kesehatannya, kekuatannya, keluarganya, Kau berikan perlindungan dan penyertaan. Bahkan mereka Tuhan boleh terus menjadi Bapak dan Ibu rohani buat kehidupan kami, terlebih di tahun yang baru ini, di tahun integritas tahun 2021. Kami percaya hamba-Mu akan terus dipakai untuk menjadi Bapak dan Ibu rohani kami yang menjaga iman percaya kami terus bertumbuh kepada Engkau. Dan pada akhirnya kami berdoa untuk para pelayan Tuhan yang ada, buat para pengerja Tuhan, jemaat Tuhan, khususnya kami berdoa untuk jemaat GBI Care Laguna Fluid, supaya mereka terus diberikan pertumbuhan di dalam iman percaya mereka. Terus segala pergumulan dan masalah yang mereka hadapi pun kami percaya Tuhan berikan penghiburan, Tuhan berikan jalan keluar. Di tengah-tengah pandemi mereka terus berharap dan terus percaya, bersukacita hanya kepada Engkau saja sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan ibadah pagi hari ini Tuhan, dan doa-doa syafaat kami ini hanya ke dalam kuasa pengasihan Tuhan, di dalam kuasa nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Juru Selamat atas kehidupan kami, yang menang atas melawan maut, dan namanya disebut Immanuel, Allah yang beserta kami sampai kepada kesudahannya. Kami serahkan ibadah ini Tuhan, dan kami bersuka cita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya dan siap memuji menyembah Tuhan bersama-sama katakan amin. Haleluya. Sekali lagi saya mau sapa, salam sehat buat kita semua dan salam sehati dalam Kristus Yesus. Shalom, biarlah damai sejahtera Tuhan menyertai kehidupan kita. Kita percaya setiap doa syafaat yang kita naikkan akan menjadi doa-doa yang terus boleh kita gaungkan kepada Tuhan kita sebagai doa pribadi kita dan juga doa syafaat bagi orang-orang sekeliling kita. Mari kita akan memulai ibadah kita pagi hari ini. Kita bersyukur bahwa tahun 2020 boleh kita lewati bersama-sama, semua karena penyertaan Tuhan. Dan kita masuk di tahun 2021 ini pun itu semua karena berkat tangan kuat Tuhan yang memegang setiap kehidupan kita dan menyertai kita. Kita angkat satu pujian bahwa bersama Tuhan kita telah melewati tahun-tahun ini. Haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Mari sama-sama katakan, bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku,
dan memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kami percaya Tuhan, anugerah-Mu nyata bagi kami. Atas segala penyertaan, perlindungan-Mu yang kekal atas orang yang percaya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Mari sembah, tinggikan nama Tuhan, pujikan, haleluya, glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, bersama-Mu kami percaya melewati segala masalah, segala pergumulan hidup kami, bahkan tahun-tahun yang kami lewati aman bersama-Mu, ya Yesus Tuhan. Oh, kami percaya, Yesus Tuhan. Oh, ya Rama Shakara Lama ya Rama, ya Rama Shande ya Rama ya Rama. Haleluya. Ya Rama Shakara Lama ya Rama, ya Rama Sandara Lama ya Rama. Haleluya, haleluya. Ya Rama Shakara Lama 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 Lama. Ura Lama Shikiri ya Rama ya Rama. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur pada-Mu Tuhan, kami mentinggikan, kami muliakan nama-Mu, sebab Engkau Allah yang berkuasa Tuhan, Engkaulah Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ya Rama Shakara Lama Lama ya Rama Lama 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 Lama. Ura Lama Shikiri ya Rama Lama 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 Lama. Haleluya, haleluya. Oh, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Katakan terima kasih, terima kasih, ku berterima kasih.
bahwa setiap janji Tuhan ada dalam hidup kita. Setiap janji-Mu Tuhan simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Kasih-Mu menopang hidupmu, janji-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Menolongku yang aku percaya. Mari sama-sama katakan, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di sepanjang hidupku. Mari dengan lembut katakan terima kasih. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Mari kita memperkatakan arti Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Mari kita mau sama-sama memperkatakan visi dan nilai GBI Rayon 1H. Visi GBI Rayon 1H menjadi keluarga kerajaan Allah yang memenangkan jiwa-jiwa bagi dunia.
dengan nilai ikrar: 1. Integritas, 2. Keintiman, 3. Rendah hati, 4. Antusias inovatif, 5. Rela berkorban. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Tetap terus bersyukur dan terus memuji menyembah Tuhan, dan dalam hadirat-Nya kita akan sama-sama kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan Bapak Gembala Sidang kita, Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo. Mari siapkan hatimu, kita mulai fokus pada kebenaran firman Tuhan, sehingga kita tahu apa yang menjadi isi hati Tuhan kepada kita semua di tahun yang baru ini, tahun 2021, di tahun integritas, yaitu visi Tuhan yang diberikan kepada hambanya Bapak Gembala Sidang kita. Kira-kiranya kita mau siapkan hati kita dan fokus untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Kita angkat satu pujian biarlah di tahun yang baru ini, di tahun 2021, di tahun integritas ini, kita mau semakin hari semakin mencintai Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Mari katakan, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari dengan lebih sungguh lagi katakan, ku mau cinta Yesus untuk selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, ya Aba
kepadamu Tuhan. Biarlah itu menjadi hidup kami. Kami memuji menyembah Kau. Haleluya. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan. Firman-Mu menjadi penopang hidup kami. Haleluya. Kami mau setia sampai selamanya. Karena kami yakin dan percaya Engkau Yesus Juru Selamat, Raja Damai, Penasehat yang ajaib, Allah yang perkasa. Biarlah Engkaulah Bapa kami yang kekal, Bapa yang mengasihi kami, yang memberikan penyertaan, perlindungan bagi kami. Berkat atas surga-Mu dicurahkan, berkat kuasa Roh Kudus. Haleluya. 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 Ora lama shekere yaralamo. Haleluya. Shigaralama yakaralamo. Yarama shande. Ura lama yaralame. Ura lama yakaralamo. Haleluya. Oh, kami bersyukur, kami bersyukur. Aku lihat kebaikan yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Dan ku lihat kebaikan yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Bapa kami dalam surga, kami ucap syukur pada Engkau Tuhan untuk segala pujian penyembahan yang boleh kami naikkan kepada Engkau. Kami bersyukur Tuhan dengan segala doa syafaat yang kami naikkan Tuhan. Dan kini saatnya Bapa, Engkau mencurahkan firman-Mu kepada setiap kami lewat hamba-Mu, Bapak Gembala Sidang kami, Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo, sehingga apa yang menjadi isi hati Tuhan boleh disampaikan kepada setiap kami. Kami percaya Tuhan, lewat juga Tuhan, bukan hanya lewat kebenaran firman-Mu saja yang waktu disampaikan, tapi ketika kami Tuhan satu meja bersama dengan Engkau Tuhan dalam perjamuan kudus, biarlah kiranya Engkau memberkati kami semua, sehingga kami Tuhan boleh Tuhan kembali Tuhan memperingati betapa Tuhan karya-Mu besar atas kehidupan kami. Engkau yang lahir buat kami, akan Engkau mati Tuhan, darah-Mu tercurah, tubuh-Mu terkoyak untuk kami Tuhan, yang memberikan kami keselamatan dan membebaskan kami Tuhan dari segala dosa. Terima kasih Tuhan, siapkan hati kami Tuhan, siapkan Tuhan supaya menjadi tanah yang baik untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap benih-benih ilahi yang ditaburkan boleh tertanam, bertumbuh, berkembang, menjadi buah dan berdampak, bukan hanya bagi kami secara pribadi, tapi buat orang-orang sekeliling kami. Berkati dan urapi hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo, sehingga Tuhan
kami semua diberkati dan diurapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah segala intimidasi roh jahat yang mencoba mengambil kebenaran firman-Mu, bahkan mengganggu fokus kami dalam Tuhan, merenungkan kebenaran firman-Mu, bahkan membuat kami Tuhan tidak percaya akan korban Gavriel Kristus ketika kami bersatu meja dalam perjamuan kudus-Mu. Kami tolak kuasa-kuasa tersebut, kuasa si iblis, kuasa si jahat, di dalam nama Yesus Kristus. Biarlah keluar dari setiap kehidupan kami. Kami sambut firman-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Hari ini tanggal 1 Januari 2021 merupakan hari pertama dari tahun yang baru, tahun 2021. Kita baru saja meninggalkan tahun yang lama, yang Tuhan berikan tema tahun 2020, tahun dimensi yang baru. Kita benar-benar merasakan bahwa tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru. Tahun di mana kita mengalami sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah kita alami sebelumnya. Disebutkan juga bahwa tahun 2020 adalah tahun new normal. Saya tidak tahu apa yang saudara alami di tahun 2020. Tetapi apapun yang kita alami dalam tahun 2020, memasuki tahun yang baru, yaitu tahun 2021, kita akan tetap berpegang pada firman Tuhan sesuai dengan Ratapan 3 ayat 22 dan 23 yang berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Karena itu, mari dengan iman kita bersama-sama perkatakan, Tuhan, saya percaya bahwa kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Karena itu saya percaya tahun 2021 akan lebih baik dibanding dengan tahun 2020. Dasar kita untuk percaya akan hal ini, karena Ratapan 3 ayat 24 berkata, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Karena kita berharap kepada Tuhan, maka kita berani berkata bahwa tahun 2021 akan lebih baik dibanding tahun 2020. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi, besar setia Tuhan, besar setia-Mu, besar setia-Mu Tuhan, besar setia. Hal-hal yang terjadi kalau kita berharap kepada Tuhan. Yang pertama, sesuai dengan Mazmur 118 ayat 8, yang merupakan ayat tengah dari Alkitab yang berkata, lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Keadaan kita akan lebih baik kalau kita berlindung atau berharap kepada Tuhan, ketimbang percaya atau berharap kepada manusia, termasuk kepada kekuatan sendiri. Kalau kita menginginkan tahun 2021 lebih baik dibanding tahun 2020, kita harus berharap hanya kepada Tuhan. Yang kedua, sesuai dengan Yesaya 40 ayat 30 dan 31, maka orang yang berharap kepada Tuhan akan mendapat kekuatan baru yang melebihi kekuatan orang-orang muda. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Orang yang berharap Tuhan diperbarui kuatnya, terbang dengan sayap Raja Wali.
Yang ketiga, sesuai dengan Mazmur 37 ayat 23 dan 24, bahwa Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan adalah orang yang berharap kepada Tuhan. Bagi orang yang seperti ini, Tuhan akan menetapkan langkah-langkahnya. Dan apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Perlu dicatat bahwa sebagai orang yang berkenan di hadapan Tuhan, kita bisa jatuh ke dalam berbagai macam kegagalan dan masalah. Tetapi Alkitab berkata, kita bisa jatuh, tetapi tidak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangan kita. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, oh tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Angkat tangan saudara, katakan bersama saya. Sebab Tuhan menopang tanganku. Sebab Tuhan menopang tanganku. Sebab Tuhan menopang tanganku. Yang keempat, sesuai dengan Yeremia 17 ayat 7 dan 8 yang berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Haleluya! Sesuai dengan Mazmur 32 ayat 8 dan Mazmur 33 ayat 18. Bahwa mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Tuhan akan mengajar, menasehati, dan akan menunjukkan jalan yang harus kita tempuh. Tuntunan Tuhan ini akan kita mengerti hanya kalau mata kita tertuju kepada Dia. Memasuki tahun 2021, Tuhan memberikan kepada kita janji-janjinya. Yaitu janji Tuhan yang pertama yang terdapat dalam Yeremia 29 ayat 11-14a. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Ingat saudara, janji Tuhan ini hanya ditujukan kepada orang-orang yang menanyakan Tuhan atau mencari Tuhan dengan segenap hati. Karena itu, memasuki tahun 2021, kita akan lebih mengasihi dan mencari Tuhan dengan segenap hati kita. Janji Tuhan yang kedua dari Mazmur 91 ayat 14 sampai dengan 16, di mana Tuhan berkata, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku.
Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Janji Tuhan ini diberikan kepada kita yang hatinya melekat kepada Tuhan. Tuhan akan meluputkan dan membentengi terhadap sakit penyakit, panah api dari si jahat, jerat penangkap burung, kedahsyatan malam, terror of the night, yang berbicara tentang penculikan, perampokan, pemerkosaan, pembunuhan, terorisme, peperangan. Dalam masa kesesakan, bila kita berseru kepadanya Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan memuliakan kita. Tuhan akan memberikan panjang umur dengan berkat yang melimpah. Tuhan akan memberikan keselamatan. Haleluya! Pada akhir tahun 2020, di dalam doa, saya berkata kepada Tuhan, seperti yang dikatakan Musa dalam Keluaran 33 ayat 15. Jika Engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Saya berkata, Tuhan, tuntun kami memasuki tahun 2021. Kami sedang dalam era Pentakosta yang ketiga untuk menyelesaikan amanat agung. Tetapi kami butuh tuntunan Tuhan untuk melakukan itu. Akhirnya Tuhan menjawab dan memberikan tema untuk tahun 2021. Bahwa tahun 2021 adalah tahun integritas. The year of integrity. Dengan 2 ayat emas dari Mazmur 24 ayat 3 sampai dengan 5 dan Mazmur 41 ayat 13 dan 14. Tidak lama setelah itu, Bapak Pendeta Ruben Adi, Ketua Umum BPHGBI, mengirim pesan kepada saya menanyakan, apa Pak Niko sudah mendapatkan tema untuk tahun 2021? Dan beliau berkata, bahwa tema GBI untuk tahun 2021 adalah tahun membangun karakter ilahi. The year of building godly character. Ketika saya memberitahu bahwa tema tahun 2021 adalah tahun integritas, langsung Pak Ruben berkata, wow, sama ya Pak, kita sehati. Karena inti dari karakter ilahi adalah integritas. Memasuki tahun 2021, yaitu tahun integritas, penekanan untuk makin serupa dengan gambar Yesus semakin besar. Definisi integritas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang pertama adalah mutu, sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh, sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan. Yang kedua adalah kejujuran. Definisi integritas menurut Westminster Dictionary of Theological Terms, bahwa integritas adalah sebuah istilah teologis untuk menunjukkan kemurnian dan kejujuran sebagaimana manusia diciptakan dalam rupa dan gambar Allah. Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Dalam etika, integritas adalah ketaatan dalam prinsip dan karakter moral
yang dibentuk oleh hati nurani Kristen. Sebenarnya, model utama bagaimana seorang percaya hidup berintegritas adalah Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus adalah the man of integrity. Karena itu, semua yang Tuhan Yesus ajarkan, contohkan karakternya, dan bagaimana ia berinteraksi dengan berbagai pihak harus dipelajari, dilakukan, dan diajarkan kepada semua orang percaya. 1 Yohanes 2 ayat 6 berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Karena kita hidup sama seperti Kristus telah hidup, maka kita menjadi serupa dengan gambar Kristus. Ini adalah murid Tuhan Yesus. Pesan yang sangat kuat dari Tuhan Yesus untuk memasuki tahun 2021 adalah kita harus lebih lagi menjadi serupa dengan gambarnya. Dalam hal ini Tuhan ingatkan tentang integritas. Jadi kita harus menjadi orang yang berintegritas. Sekarang mari kita melihat 2 ayat emas untuk tahun 2021. Ayat emas yang pertama dari Mazmur 24 ayat 3 sampai dengan 5 yang berkata, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Gunung Tuhan dan tempatnya yang kudus merujuk kepada bait Tuhan di Yerusalem. Ini berbicara tentang kediaman Tuhan. Ayat ini menunjukkan persyaratan untuk masuk ke kediaman Tuhan, yaitu sorga. Ini juga bisa dikatakan persyaratan untuk ikut dalam pengangkatan dan masuk sorga. Ini berbicara mengenai proses pengudusan atau sanctification. Jadi berdasarkan Mazmur 24 ayat 3 sampai dengan 5, persyaratan untuk bisa masuk sorga bagi orang percaya, yang pertama, bersih tangan dan murni hati. Bersih tangan merujuk kepada yang tidak terlibat dalam kejahatan. Murni hati, tidak ada motivasi yang salah alias bersih. Jadi kalau bersih tangan lebih menunjuk kepada eksternal atau tindakan yang terlihat. Sedang murni hati lebih menunjuk kepada internal atau keadaan hati. Jadi baik yang eksternal maupun yang internal haruslah sejalan. Apa yang dipikirkan, diucapkan harus sesuai dengan apa yang dilakukan. Persyaratan yang kedua, tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan. Yang berarti seluruh hidup kita, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, tidak diserahkan kepada hawa nafsu, tetapi harus diberikan kepada Tuhan. Persyaratan yang ketiga, tidak bersumpah palsu. Ini langsung mengingatkan kita kepada hukum moral untuk tidak mengucapkan saksi dusta. Perhatikan mulut kita, perhatikan perkataan kita. Perhatikan apa yang kita tulis di medsos. Kembali diingatkan, pentingnya untuk menjaga moralitas hidup yang utuh, luar dan dalam. Ketiga macam persyaratan ini kita sebutkan sebagai integritas. Jadi orang yang ikut dalam pengangkatan dan masuk surga adalah orang yang berintegritas. Katakan amin. Ayat emas yang kedua, Mazmur 41 ayat 13 dan 14 yang berkata, tetapi aku, engkau menopang aku karena ketulusanku. Engkau membuat aku tegak di hadapanmu untuk selama-lamanya. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin, ya amin. Kata tulus dari kata dasar Ibrani tom yang juga berbicara mengenai integritas pribadi. Arti secara langsung, tom diterjemahkan sebagai tanpa celah atau polos.
kata ini juga mengandung pengertian tidak ada niatan jahat atau motivasi ingin mencelakakan orang lain. Jadi orang yang berintegritas akan ditopang oleh Tuhan dan akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku kuserahkan padamu, ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu. Akhir bulan November yang lalu, Pak Kim Seng, salah seorang pendoa syafaat dari kita, mendapat mimpi tentang saya. Dia melihat saya bersama-sama rombongan yang besar sedang berada di suatu gedung transit. Di atas sebuah meja terlihat ada paket besar. Dan ketika dibuka berisi banyak undangan dari kertas emas. Pak Kim Seng melihat di salah satu undangan itu ada nama Niko Nyoto Raharjo. Kemudian saya bertanya, kapan pestanya? Ketika undangan itu dibuka, ternyata kosong, tidak ada tulisannya. Hanya digantungkan sebuah medali yang talinya berwarna merah. Mengenai mimpi ini, Tuhan memberikan pengertian kepada Pak Kim Seng sebagai berikut. Undangan dari kertas emas adalah undangan dari sorga. Medali dengan tali berwarna merah itu diberikan kepada pemenang. Gedung transit menunjukkan kepada kita bahwa kita hanya transit di dunia ini. Tuhan juga memberikan ayat-ayat. Yang pertama dalam Wahyu 19 ayat 7-9. Marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia, dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Yang kedua, dari Lukas 10 ayat 20 bagian B. Tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Yang ketiga, Wahyu 3 ayat 10. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Dan yang keempat, Wahyu 3 ayat 11. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Dari mimpi tentang saya ini, saya percaya itu juga buat saudara juga. Maka hari-hari ini Tuhan sedang mengingatkan kita bahwa kita berada di dunia ini hanya transit. Tujuan kita adalah rumah Bapa di sorga. Tuhan sedang menyiapkan undangan-undangan buat kita semua untuk ikut dalam perjamuan kawin anak domba, di mana waktunya hanya Bapa saja yang tahu. Dan orang-orang yang diundang adalah para pemenang, yaitu orang-orang yang namanya sudah terdaftar di sorga. Mereka yang tekun menantikan kedatangan Tuhan, yang memakai pakaian lenan halus yang berkilau-kilauan dan putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan benar dari orang-orang kudus. Mereka semua ini adalah orang-orang yang berintegritas. Tuhan Yesus berkata, aku datang segera. Saudara, saya berdoa supaya kita semua mendapatkan undangan ini, karena kita hidup berintegritas.
Kita memasuki tahun 2021, tahun yang baru. Saya mau berdoa buat saudara. Mari, saya mau ajak saudara dengan iman. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Mari angkat tangan saudara. Kita berbahasa roh. Kita berbahasa roh. Yang belum berbahasa roh katakan haleluya. Oh haleluya. Oh Yesus, kalau Engkau izinkan kami semua yang ada di tempat masing-masing Tuhan mendengarkan firman Tuhan, kami ada di tahun 2021. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Bapa, kami dengan iman akan berkata saat ini, saya percaya Tuhan, tahun 2021 akan lebih baik daripada tahun 2020. Tuhan berkatilah anak-anak-Mu semua. Kita janji bersama-sama, Tuhan, saya berjanji, saya akan menjadi orang yang berintegritas. Saya akan ikut dalam pengangkatan. Tuhan akan segera datang, sudah tidak lama lagi. Ya Tuhan, Hamba berdoa buat anak-anak-Mu. Hamba berdoa, biarlah semua mereka yang berjanji seperti ini, apa saja yang dikerjakannya berhasil. Engkau menyembuhkan yang sakit. Tidak ada yang sakit COVID, disembuhkan oleh Tuhan. Disembuhkan, tidak ada yang berkekurangan. Semua dicukupkan, malah berkelimpahan dalam hal yang baik. Bapa, menyerahkan anak-anak-Mu dalam tangan-Mu. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh, diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Masuk tahun 2021. Terima berkat Tuhan. Terima. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari saudara-saudara, kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus kita ini adalah yang pertama dalam tahun 2021. Dan kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk ke dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena itu, mari arahkan hati saudara kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Mari tundukkan kepala. Tuhan, siapakah kami ini sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami semua. Engkau harus turun dari sorga mulia, menjelma menjadi manusia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Tuhan, betapa baiknya Engkau itu. Betapa baiknya Engkau itu ya Aba. Kau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau lindungi. Engkau tegur kalau kami salah. Engkau berkati. Terima kasih. Engkau sembuhkan kami. Itu Engkau ya Aba. Itu Engkau ya Aba. Tuhan Yesus akan memberkati saudara melalui perjamuan kudus ini. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing sekarang berdoa. Berdoa, introspeksi. Kalau ada dosa yang Tuhan diingatkan saat ini, mari, ini adalah saat paling tepat untuk kita minta ampun atas apa yang kita lakukan tahun 2020. Minta ampun, supaya saudara diberkati. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami ya Tuhan, ampuni. Bapa, ampuni anak-anak-Mu semua. Ampuni kami semua. Layakkan kami masuk dalam perjamuan kudus. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang, mari angkat roti di tangan kanan saudara tinggi-tinggi.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu yang mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saya dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Sekarang angkat cawan di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini. Setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atas kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Angkat tangan saudara. Ucapkan syukur dengan suara. Jangan diam. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Kami boleh masuk dalam perjamuan kudus yang pertama dalam tahun yang baru. Tahun 2021. Terima kasih kalau Kau masih izinkan kami ya Tuhan. Kalau kami ada sebagaimana kami ada saat ini, semua karena kemurahan Tuhan. Tuntun kami Tuhan, tuntun kami memasuki tahun yang baru ini. Oh rarabashikara bala. Oh rabalabala. Ucapkan terima kasih, saudara. Ucapkan terima kasih. Ucapkan terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Shalom, kembali lagi dalam pengumuman GBI Care Laguna Pluit. Gembala dan jemaat GBI Care Laguna Pluit mengucapkan terima kasih atas pelayanan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya, Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotoro Harjo. Biarlah kiranya Tuhan memberkati pelayanan dan keluarga hambanya. Bagi jemaat Tuhan yang memiliki anak-anak, diharapkan untuk mengajak anak-anaknya mengikuti ibadah sekolah minggu, biar anak-anak kita boleh bertumbuh secara rohani dan diberkati Tuhan. Link YouTube ada di kolom deskripsi tayangan ini. Bagi jemaat Tuhan yang ingin memberkati pekerjaan Tuhan di GBI Care Laguna Pluit, dapat memberikan persembahan persepuluhan, persembahan umum, dan pengucapan syukur melalui rekening GBI Care Pluit. Rekening BCA atas nama GBI Care Pluit. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kita mau sama-sama memperkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai.
Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Sebelum kita menerima berkat daripada hambanya, mari kita bersatu dalam doa untuk menutup ibadah kita pagi hari ini. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur kepada Engkau atas setiap penyertaan Tuhan di dalam ibadah ini, baik dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Kini saatnya Tuhan, kami akan berpisah satu dengan yang lain dan menerima berkat Tuhan daripada hamba-Mu. Sebelum kita menerima, kita naikkan satu pujian. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang kau beri. Bab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini, sampai Tuhan Yesus datang kembali di awan-awan menjemput kita, dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Saya mengucapkan selamat tahun baru tahun 2021, tahun integritas, the year of integrity. Tuhan Yesus memberkati saudara berlimpah-limpah-limpah. Amin.